Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Miss Ani. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan kembali materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan pada manusia itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup bahwa manusia itu memerlukan untuk bernafas. Nah, sekarang anak-anak coba bayangkan, jika kita tidak bernafas 1 menit saja, apa yang terjadi? Tubuh kita akan menjadi lemas, kita tidak bisa beraktivitas. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan, ketika kita bernafas, kita itu menghirup gas apa? Yap, betul, gas oksigen atau yang sering disebut dengan gas O2. Oksigen di dalam tubuh kita itu dipergunakan untuk mengolah makanan yang kita makan. Dengan bantuan oksigen atau bereaksi dengan oksigen, makanan yang kita makan itu akan diubah menjadi energi atau tenaga. Ketika kita memiliki energi atau tenaga, kita mampu beraktivitas. Bayangkan kalau kita tidak makan saja, apakah kita mampu beraktivitas seperti biasanya? Nah, tentu saja kita akan merasakan lemas, letih, kemudian tenaga kita tidak fit ya. Nah, begitu penjelasan Miss, ini merupakan peranan dari bernafas dalam tubuh kita. Sistem pernafasan pada manusia itu terjadi melalui 2 proses. Yang pertama adalah proses inspirasi. Proses inspirasi itu adalah proses di mana kita menghirup oksigen dengan kita menarik nafas. Kemudian kebalikannya adalah proses ekspirasi, yaitu adalah proses di mana kita menghembuskan atau mengeluarkan udara berupa udara karbon dioksida. Oke anak-anak, pada materi ini kita akan membahas tentang sistem atau proses pernafasan khususnya pada manusia berdasarkan cara masuknya udara pada tubuh manusia itu melalui 2 cara. Ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Miss akan menjelaskan terkait dengan proses pernapasan pada manusia. Di awal tadi sudah Miss jelaskan bahwa proses pernapasan manusia berdasarkan cara masuknya udara itu dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, kita bernafas setiap saat, sebenarnya apa yang kamu lakukan saat kamu bernafas? Nah, tentu ketika bernafas, kita ada proses yang namanya menghirup oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Proses menghirup oksigen atau disebut dengan inspirasi atau bisa juga disebut dengan inhalasi. Ini merupakan proses masuknya udara oksigen ke dalam paru-paru manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah proses mengeluarkan karbon dioksida dari dalam paru-paru atau menghembuskan udara disebut dengan ekspirasi atau disebut juga dengan ekshalasi. Sudah paham anak-anak membedakan antara inspirasi dan ekspirasi? Selanjutnya, kita simak bersama-sama ya proses pernafasan dada dan proses pernafasan perut. Nah, untuk pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi, yang bekerja itu dipengaruhi oleh kinerja otot antar tulang rusuk. Nah, anak-anak, pada pernafasan dada itu terdapat 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar, mengakibatkan tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil sehingga udara dari luar akan masuk karena tekanan di dalam lebih kecil dan di luar itu lebih besar. Udara yang masuk berupa gas oksigen. Jadi pergerakan
pada proses pernafasan, pergerakan gas itu terjadi dari yang bertekanan besar menuju ke tekanan yang kecil. Jadi, jika udara itu akan masuk ke dalam paru-paru, maka tekanan dari luar itu lebih besar dan tekanan di dalam paru-paru lebih kecil. Untuk proses ekspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk berelaksasi ke posisi semula dan turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil, menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar dari tekanan luar, sehingga udara yang berada di dalam dada akan dikeluarkan berupa gas karbon dioksida. Coba diperhatikan gambar pada video di samping ini. Fase inspirasi terjadi adalah fase ketika berkontraksi, otot antar tulang rusuk terangkat dan rongga dada akan membesar. Kemudian fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi sehingga rongga dada akan mengecil. Bisa diperhatikan anak-anak? Oke, Miss lanjutkan untuk selanjutnya. Ini adalah proses pernafasan dada. Kita ulangi kembali lagi ya. Kita bandingkan melihat dari dua gambar inspirasi dan proses ekspirasi. Jika terjadi inspirasi, itu otot antar tulang rusuk berkontraksi atau rongga dada ini akan membesar. Dan ekspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk terjadi relaksasi dan rongga dada mengecil. Paham? Bisa dibandingkan dengan melihat gambar berikut ini. Oke, jika sudah akan Miss lanjutkan menjelaskan pada proses pernafasan berikutnya. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi dengan rongga parut dan rongga dada. Sama seperti pernafasan pada dada, pernafasan perut mengalami dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah terjadi ketika otot diafragma berkontraksi atau diafragma akan terangkat sehingga diafragma akan mendatar mengakibatkan rongga dada membesar. Tekanan menjadi kecil, tekanan di dalam paru-paru kecil sehingga udara akan masuk, yaitu adalah udara oksigen. Ketika fase ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi atau kembali lagi pada posisi semula dan rongga dada akan mengecil, tekanan menjadi lebih besar di dalam paru-paru dan udara akan keluar. Nah, anak-anak, terjadinya inspirasi, diafragma atau rongga dada itu akan membesar karena rongga dada itu akan bersiap-siap terjadinya udara akan masuk sehingga udara itu akan mengisi paru-paru. Ketika mengempis, udara di dalam paru-paru itu akan dikeluarkan atau terjadi proses ekspirasi. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar untuk membandingkan pernafasan perut. Pernafasan perut yang berperan tadi apa? Otot apa, Nak? Ya, betul, otot diafragma. Jika pernafasan perut, itu yang bekerja adalah otot diafragma. Nah, coba bandingkan, kita lihat pada gambar berikut ini. Jika fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi dan diafragma akan mendatar. Jika terjadi proses ekspirasi, otot diafragma berelaksasi dan diafragma akan melengkung sehingga rongga dada akan mengecil, akibatnya udara akan keluar. Nah, begitu anak-anak untuk penjelasan proses inspirasi dan ekspirasi dalam proses pernafasan perut dan pernafasan dada. Nah, jadi beberapa catatan terkait dengan proses ini.
adalah satu pernafasan dada itu yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan jika pernafasan perut yang bekerja adalah otot antar diafragma. Paham anak-anak? Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss terkait dengan materi sistem pernafasan manusia. Tadi kita sudah membahas tentang materi sistem pernafasan pada manusia. Untuk materi berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pernafasan kita untuk menunjang sistem tubuh kita. Demikian dari Miss Ani, kurang lebihnya kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah, sampai jumpa anak-anak.